Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di ibadah Sekolah Minggu Online GKI Kuitang. Hari ini Sekolah Minggu Online dilayani oleh Kak Ruth, Kak Novi, dan juga Kak Merni. Sebelumnya, kakak mau bertanya, apakah adik-adik sudah siap? Sudah mandi? Sudah pakaian yang rapi? Sudah sarapan? Hebat! Hebat! Senang sekali masih bisa berjumpa dengan adik-adik di ibadah online kali ini. Apa kabar adik-adik di rumah? Wah, bersyukur kita masih diberikan kesehatan, sukacita, dan perlindungan setiap hari. Apapun keadaan kita saat ini, mari kita tetap terus belajar percaya dan juga bersyukur. Saatnya kita akan memulai ibadah kita. Mari siapkan Alkitab dan juga siapkan hati untuk memuji Tuhan. Kita selalu bersama, seperti roti dan mentega, saling mendukung dan mendoakan. Kau temanku, ku temanmu, mari kita memuji Tuhan dengan semangat. Bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi ya, kita ulangi lagu ini. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti jalanan dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti jalanan dengan baju. Adik-adik, mari kita berdoa dan melipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan penyertaan Tuhan kepada kami semua. Saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Pimpinlah ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik siapkan hati dan pikiran kita melalui lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengar cerita firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar bisa duduk diam dan mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal 9 ayat 18 sampai dengan ayat 26. Dengan tema Kita Semua Ditolongnya. Halo adik-adik. Sekarang tiba waktunya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Kalau sekarang kami tanya nih, adik-adik kalau boleh memilih. Ada gambar yang bajunya bagus. Kemudian di sampingnya baju yang lusuh. Kira-kira adik-adik mau pilih yang mana? Ayo semuanya milih. 1, 2, 3. Pasti semuanya akan memilih baju yang bagus. Hari ini kita mau mendengar cerita bahwa Tuhan Yesus akan memberikan contoh. Tuhan Yesus ketika mau menolong orang yang datang padanya, mau bajunya bagus atau mau bajunya lusuh, semua ditolong oleh Tuhan. Tuhan Yesus tidak memandang bulu. Tuhan Yesus menolong semua orang. Ketika Tuhan Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, adik-adik, tiba-tiba datanglah seorang bapak. Dia berlari dengan kencangnya. Begitu dia menghadap terhadap Tuhan, dia langsung tersungkur, dia menyembah kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, tolong, anakku yang perempuan baru saja meninggal. Tapi aku yakin Tuhan, kalau Engkau datang dan menjamahnya, dia pasti akan bangkit. Adik-adik, ternyata bapak yang datang itu bukan orang sembarangan loh. Dia adalah seorang kepala rumah ibadah. Seorang yang mempunyai jabatan pada saat itu. Dengan pakaiannya yang bagus, tapi dia mau datang, mau menyembah dan minta pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah mendengar Tuhan Yesus sanggup untuk membangkitkan orang mati. Dan kemudian Tuhan Yesus menyatakan bahwa Tuhan Yesus akan pergi bersama-sama dengan Bapa itu. Maka berjalanlah mereka semua, rombongan yang bersama dengan Tuhan Yesus, menuju ke rumah Bapa kepala rumah ibadah itu. Nah adik-adik, di tengah perjalanan, tiba-tiba ada juga seorang perempuan. Adik-adik tahu perempuan ini, dia sudah 12 tahun sakit pendarahan. Darahnya selalu keluar dari tubuhnya. Menurut adat orang Israel pada saat itu, kalau darah sering keluar dari tubuh, itu adalah orang yang najis. Jadi bayangkan adik-adik, perempuan ini selama 12 tahun, dia tidak ada satu orang pun yang mau mendekati dia. Karena menurut mereka, perempuan ini adalah najis. Ketika itu dia juga sudah mendengar adik-adik bahwa Tuhan Yesus tuh sanggup untuk menyembuhkan orang sakit. Ketika dia melihat rombongan lewat, dia dalam hatinya berkata, asal ku sentuh saja jubahnya, ku sentuh aja ujung jubahnya, aku pasti akan sembuh. Dan benar adik-adik, dalam rombongan orang banyak itu, dia berusaha untuk menyentuh jubah Tuhan Yesus. Dan ketika dia menyentuh jubah itu, Tuhan Yesus langsung merasa ada sesuatu keluar dari tubuhnya. Dan dia memandang kepada perempuan itu dan berkata, anakku, teguhkanlah hatimu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Adik-adik tahu, pada saat itu juga perempuan itu langsung sembuh. Dan ketika itu rombongan itu kemudian menuju rumah kepala rumah ibadah. Begitu sampai di kepala rumah ibadah, di rumahnya, banyak orang sudah berkumpul. Mereka ada yang menangis terseduh-seduh karena ada orang yang meninggal di dalam rumah itu. Ketika Tuhan Yesus menghampiri orang itu, orang banyak itu mau masuk ke dalam rumah, Tuhan Yesus bilang, jangan menangis, anak itu tidak mati, dia hanya tidur. Ada sebagian orang yang bilang gini,
aneh aja orang ini. Mereka mentertawakan Tuhan karena mereka tahu anak itu sudah mati. Dan kemudian adik-adik, Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah. Tuhan Yesus menuju ke kamar anak itu dan dia menjamah tangan anak perempuan itu. Dan seketika itu juga anak perempuan itu bangkit. Lalu apa yang dilakukan? Anak perempuan itu bisa berbicara. Lalu ketika orang banyak melihat mujizat itu, mereka semakin kagum dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Cerita hari ini mau mengajarkan kita adik-adik bahwa ketika Tuhan Yesus menolong orang, dia tidak memandang apakah orang itu punya jabatan atau tidak. Dia tidak memandang apakah orang itu berpakaian bagus atau berpakaian lusuh. Nyatanya ketika mereka datang pada Tuhan dengan iman, Tuhan Yesus menolong dan menyembuhkan. Yang pertama, anak kepala rumah ibadah, dia bisa Tuhan Yesus bangkitkan dari kematian. Dan yang kedua, perempuan yang sakit pendarahan, akhirnya dia sembuh. Selama 12 tahun dia sakit pendarahan. Dan hari ini juga adik-adik diajarkan, dikasih contoh yang baik oleh Tuhan, bahwa ketika ada yang datang dan minta pertolongan dari adik-adik, adik-adik tidak boleh membedakan, tidak boleh pilih kasih. Semua harus ditolong. Jangan menganggap begini, kalau aku tolong dia, aku akan sering ditraktir. Aku tolong dia aja. Tapi kalau aku tolong yang ini, nggak dapat apa-apa. Nggak boleh adik-adik ya. Intinya siapapun ketika dia datang dan minta pertolongan kepada adik-adik, adik-adik harus menolong tanpa membedakan, tanpa pilih kasih. Dan kiranya Tuhan Yesus menolong adik-adik untuk adik-adik bisa menjadi contoh teladan dalam kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih ketika hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan dan kami belajar Tuhan Yesus bahwa ketika kami menolong orang, kami tidak pilih kasih. Kami tidak memandang apakah menolong orang ini menguntungkan atau tidak. Tapi biarlah dari contoh yang Tuhan Yesus berikan, kami belajar bahwa ketika kami sudah ditolong oleh Tuhan, kami pun harus menolong orang lain tanpa membedakan, tanpa pilih kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayo adik-adik, kita merespons firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Allah itu baik. Hafalan kita hari ini adik-adik terambil dari
Mazmur 54 ayat 6a. Ayo kita buka kitabnya sama-sama. Mazmur 54 ayat 6a. Semuanya udah buka, sudah dapat? Ayo kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Mazmur 54 ayat 6a. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Ayo Alkitabnya ditutup. Kita coba menghafal ya sama-sama ya adik-adik ya. Mulai ya. 3, 2, 1, ya. Mazmur 54 ayat 6a. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Sekarang tiba waktunya untuk kita membuat aktivitas ya adik-adik. Kita akan membuat bentuk orang bergandengan tangan. Contohnya seperti ini. Bahan dan alatnya 2 lembar kertas karton ukuran A4 beda warna, spidol, gunting, dan lem kertas. Cara membuatnya, bentuk lingkaran besar pada salah satu kertas karton. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian lingkaran ini dilipat sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Membentuk segitiga. Lalu segitiganya dibentuk membuat garis putus-putus. Contohnya seperti ini. Dan digunting mengikuti pola garis putus-putus. Hasil guntingannya adalah seperti ini adik-adik. Nah, kemudian tempelkan pola gambarnya di kertas karton yang masih kosong. Hasilnya seperti ini. Nah, adik-adik di rumah, kalau bahan-bahannya tidak tersedia, adik-adik bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah sesuai kreativitas adik-adik. Oke adik-adik, semangat mengerjakan ya. Saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kita. Persembahan dimasukkan ke dalam amplop, kemudian titipkan ke mama atau papa untuk diserahkan ke gereja. Mari adik-adik kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Di Sini Aku Bawa Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan lewat Mama dan Papa. Kami mengucap syukur untuk berkat tersebut melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Terimalah ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengumuman. Hari ini kakak punya 2 pengumuman penting untuk adik-adik. Pertama, aktivitas yang sudah kalian buat, minta tolong kepada mama atau papa untuk mengirimkan foto ke grup WhatsApp orang tua di masing-masing pos sekolah minggu. Yang kedua, kita akan berjumpa lagi pada ibadah sekolah minggu online pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021. Tidak terasa ya adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sebentar lagi akan selesai. Tetaplah mengingat firman Tuhan untuk kita menolong siapa saja tanpa memandang keadaannya.
Sama seperti Tuhan Yesus tidak membedakan orang ketika memberikan pertolongan. Hendaknya kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang baik dengan cara menolong orang lain yang kesusahan. Dengan semangat, mari kita puji Tuhan dengan lagu Yesus Cinta Semua Anak. Untuk menutup ibadah kita hari ini, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu online kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami, baik dalam belajar maupun dalam kegiatan bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus yang baik, ajarkanlah kami menjadi anak-anak yang mau menolong tanpa membeda-bedakan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita semua telah mengikuti ibadah sekolah minggu online dengan baik. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Rajin membantu mama dan papa ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.